Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Oke, di konten terbaru kali ini saya punya informasi penting menjelang laga Persijap Jepara versus Persib Bandung dalam lanjutan BRI Super League musim 2025-2026 pekan kedua. Dan kalau kita lihat statistik perjumpaan kedua tim, ternyata Persib dan Persijap itu terakhir bertemu pada tahun 2014. Artinya mereka tidak berjumpa di atas lapangan hijau itu selama 11 tahun lamanya. Wow ya. Dan pada tahun 2014 dari 2 pertandingan itu Persib sangat mendominasi. Di kandang Persib di Sijalak Harupat pada saat itu Persib menang 5-0. Dan juga di kandang Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini Persib bisa menahan imbang dengan skor 1-1. Artinya dari 2 pertandingan di tahun 2014 Persib ini unggul ya dengan 1 kemenangan dan 1 kali hasil seri. Dan menarik nih, kalau kita melihat Persijap Jepara di Liga 1 atau di Super League musim 2025-2026, mereka di pertandingan perdana itu berhadapan dengan PSM Makassar ya di kandangnya PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie. Dan luar biasanya juga Persijap Jepara bisa tampil baik dan bisa menahan imbang PSM Makassar, yang mana PSM ini merupakan tim yang setiap akhir musim mereka itu tidak lepas dari 5 besar. Dan kemarin ya mereka bisa menahan imbang PSM Makassar. Itu merupakan menurut saya sekelas tim yang baru promosi ke Liga 1 dan bisa punya mentalitas yang baik. Itu merupakan sesuatu hal modal positif untuk Persijap Jepara dalam mengarungi BRI Super League musim 2025-2026. Dan lagi kita melihat ya secara singkat profil dari Persijap Jepara. Mereka ini punya market value yang menurut saya ini sangat tinggi lah untuk sekelas tim promosi, yaitu dengan total 54,32 miliar rupiah. Nah ini kan sebuah harga yang memang menurut saya sesuai dengan kelas yang mereka mainkan. Ya meskipun mereka baru menunjukkan 1 pertandingan gitu ya, tetapi rasanya Persijap Jepara ini adalah salah satu tim yang akan menjadi tim mediocre di BRI Super League dan bisa menjadi penghalang ya bagi tim-tim besar dalam mendapatkan posisi terbaik di klasemen akhir nanti. Dan kalau kita lihat lagi nih, ada 3 pemain asing yang secara market, secara harga ini paling tinggi loh ya di antara pemain-pemain asing di Persijap Jepara. Yang pertama ada Alexis Gomez, dia memiliki nilai atau market value 5,21 miliar. Dan juga Carlos Franca, dia memiliki market value paling tinggi yaitu 9,56 miliar. Lalu juga Nazib Yakubu, dia ini tertinggi kedua di Persijap dengan nilai 6,95 miliar. Bahkan kalau koreksi bisa saya salah, Carlos Franca yang mempunyai market value 9,56 miliar itu merupakan pemain Liga 1 termahal loh. Coba ada yang lebih mahal lagi selain dia gitu. Coba nanti kalian tulis di kolom komentar. Tetapi ini menunjukkan bahwa sikap Persijap ya untuk mengarungi BRI Super League musim 2025-2026 ini sangat begitu serius. Nah makanya Boyan Hodak juga yang mengatakan bahwa Boyan Hodak sangat begitu mewaspadai Persijap Jepara. Gitu ya. Bahkan Persib pun kan tidak menganggap bahwa Persijap ini tim lemah, enggak sama sekali. Boyan Hodak bukan pelatih yang memang suka merendahkan lawan. Gitu. Dan memang harus sangat diwaspadai. PSM saja bisa ditahan imbang ya dengan permainan yang sangat begitu atraktif, klinis gitu ya. Lalu juga mereka pun tampil secara kompak meskipun tim ini baru dibentuk dalam beberapa bulan terakhir. Tapi ini menunjukkan bahwa bukti nyata Persijap Jepara akan menjadi tim ancaman di BRI Super League. Ya kan? Dan Persib untuk datang ke Persijap nanti ini langsung disampaikan oleh Boyan Hodak itu tidak dalam kondisi stamina yang fit. Ya kan? Persib kan kemarin tuh melawan Manila Tiger, sebelumnya melawan Semen Padang. Artinya dalam seminggu Persib Bandung itu tampil sebanyak 3 kali atau 2 kali lah optimalnya gitu. Nah ini membuat stamina pemain ini yang dikatakan oleh Boyan Hodak itu terkuras. Ada 2 pemain Persib yang sempat mengalami kelelahan yang sangat begitu luar biasa, yaitu Berginho dan Luciano. Ya kan? Nah ini menjadi hal yang memang wajar sih ya terjadi karena Persib kan tampil di 2 turnamen bergengsi gitu ya. Nah itu membutuhkan fokus dan ekstra kekuatan fisik yang sangat begitu luar biasa. Kalau nggak seperti itu ya Persib akan compang-camping sih menurut saya gitu. Tapi saya yakin Boyan Hodak punya treatment tersendiri untuk mengatur pemainnya agar tetap dalam kondisi fit. Lalu juga informasi selanjutnya Adam Pesibek. Nah ini ternyata ya banyak bobotoh yang mengatakan kemana Adam Pesibek, kemana Adam Pesibek. Nah ternyata Adam Pesibek ini mengalami cedera lur, ya kan? Dia mengalami cedera
meskipun tergolong cedera ringan, tapi meskipun ringan ya, yang namanya pemain sepak bola profesional itu pasti tidak dapat izin bermain dari pelatih. Nah, makanya saat ini dia sedang pemulihan dan kayaknya ke Jepara dia tidak akan dibawa, ataupun meskipun dibawa dia tetap tidak akan bermain. Meskipun seperti itu, tetap kan pilihan utama di Persib Bandung ada Teja Paku Alam, ya kan, yang memang tampil baik dalam 2 pertandingan terakhir. Dan juga Ramon Tengki ini sudah dalam kondisi fit 100%. Dan dia siap tampil. Lalu juga Dewangga yang kita tidak melihat di pertandingan melawan Manila Tigers dan melawan Semen Padang. Nah, dia pun sudah sangat fit untuk tampil bersama Persib Bandung. Lalu untuk prediksi starting line up, kemungkinan dengan adanya Ramon Tengki, hemat saya Ramon Tengki ini akan, jika menjadi pilihan dari babak pertama, maka yang akan duduk di bangku cadangan yaitu Uliam. Kalau tidak Uliam, maka akan menggantikan 2 pemain yang memang sebelumnya mengalami kelelahan, yaitu Luciano dan Berginho dengan formasi 4-4-2 ya kan, yang seperti yang ditunjukkan oleh Manila Tigers. Secara keseluruhan Persib akan sama ya, di belakang akan Teja Paku Alam, center back kedua yaitu Patricio Matricardi dan juga Julio Cesar, lalu Kakang Rudianto dan Frans Putros ya, Maklok di tengah, dan William Marsilio, dan di sayap ini kemungkinan kalau misalnya Ramon Tengki main, maka William akan ditempatkan di sana, dan Luciano menurut saya akan cadangan terlebih dahulu, atau Berginho akan cadangan terlebih dahulu, dan seperti biasa Beckham Putra di sayap sebelah kiri. Nah, itu yang menurut saya menjadi sesuatu hal yang penting sekali untuk kita ketahui menjelang laga Persib Jepara versus Persib Bandung. Dan silakan saya buka kolom komentar seluas-luasnya untuk kalian menyampaikan prediksi skor dan prediksi siapa yang akan menang di laga BRI Super League pekan kedua antara Persijap Jepara versus Persib Bandung ini. Terima kasih. Jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.